Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah penyertaan Tuhan sering kurang dirasakan umatnya. Pada zaman hakim-hakim, sebelum zaman raja-raja, salah seorang dari 15 orang hakim bernama Gideon menghadapi tantangan berat ketika orang-orang dari kerajaan Midian menguasai dan menjajah umat Israel dengan tindakan-tindakan yang kejam yang kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-10. Bagi Hakim Gideon, meskipun Allah menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani, namun di hati Gideon ia bergumul di mana muncul suatu keraguan. Oleh sebab itu, untuk berusaha bagaimana dia bisa dan dapat mengenyahkan tentang keraguan-raguannya itu, maka ia menciptakan batasan-batasan yang dibuatnya sendiri dan kekurang yakinannya ataupun ketidakpercayaan dirinya itu. Beberapa kali ia mempertanyakan kehadiran Tuhan dan kemampuan dirinya sendiri, akan tetapi akhirnya ia mau mengambil posisi untuk berserah dengan sebulat hatinya di dalam mengimani, mempercayai Tuhan Allah. Sesungguhnya bagi kita juga, orang yang sudah mengaku sebagai pribadi maupun keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, yang hidup pada masa kini dan di sini dan di mana saja kita berada, ketika kita bersedia dan mau mengimani, mempercayai Tuhan Allah Bapa kita, yang kita sudah tahu bahwa Ia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus secara manusiawi, Allah yang tetap Allah, dan di hati kita juga Dia hadir melalui Roh Kudus, yang merupakan Allah yang esa, yang sungguh tidak pernah meninggalkan kita, dan yang senantiasa hadir melalui dan di dalam Roh Kudus itu, kita bisa dan dapat menikmati hidup di dunia ini hanyalah oleh pemeliharaannya atas diri kita umatnya ini, dan dengan keimanan maupun kepercayaan yang sedemikian itulah, maka kita akan dapat menyadari bahwa apa yang difirmankannya tentang kita adalah benar dan hidup oleh iman percaya yang demikianlah sesungguhnya yang akan terus menghidupi diri kita sendiri sebagai umatnya, sehingga kita juga bisa tetap menikmati hidup yang bahagia, damai, dan sejahtera. Bahkan di waktu timbulnya konflik atau peperangan rohani di antara sesama kita umat manusia,
maka pastilah akan membuat kita sering mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Dan sesungguhnya dari pihak Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih itu menegaskan bahwa Dia tetap hadir dan berperang untuk memenangkan kita dari kuasa kegelapan, kuasa yang membuat kita bisa menjauh daripada Sang Pencipta pemelihara kita. Dia menegaskan bahwa kita bisa berjalan seperti pahlawan yang gagah berani seperti yang dialami oleh Gideon, dipersenjatai dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita dipelihara dengan anugerah-Nya yang tidak berkesudahan dan terlindung aman dalam kebenaran firman-Nya yang dapat diandalkan sepenuhnya. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kita agar kita jangan pernah ragu tentang pemeliharaan Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, sesungguhnya harus kita rasakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah Bapa tidak pernah tidur seperti kita manusia ini. Dan marilah dengan kesadaran diri kita sendiri tentang adanya jaminan dari Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya ini, maka hal sedemikian itu akan membantu dan menolong kita untuk tetap kuat dan teguh di dalam hidup yang beriman percaya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang Esa. Untuk itu ingatlah janji menurut kebenaran firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Ibrani 13 ayat 5 bagian B dan ayat 6 yang berbunyi, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Boleh mengingatkan kami kembali bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh ada di setiap waktunya, setiap saatnya. Hanya kamilah yang sering merasakan kurang penghayatan kami tentang kehadiran-Mu itu. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sering kurang kami rasakan berada di dalam hidup kami. Untuk itu tolong kami, sadarkan kami, berikan kemampuan kepada kami untuk bertobat kepadamu, meninggalkan hal-hal yang sifatnya tidak meyakini, tidak mempercayai akan kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidup kami ciptaan-Mu ini yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Sambutlah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.